Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Seorang tentara dan warga di Yaukimo tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Seorang warga terluka dianiaya pencuri saat sholat di Masjid Merauke. Akibat hujan selama 2 hari, ratusan rumah di 3 kampung Mimika terendam banjir. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali menyerang aparat keamanan di Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan pada hari Senin. Insiden tersebut menyebabkan seorang prajurit dari Kodim 1715 Yaukimo, Serka Segar Mulyana, gugur dalam tugas. Jasad Segar Mulyana ditemukan dekat sepeda motor miliknya, tidak jauh dari jembatan Kali Biru. Peristiwa terjadi usai apel pagi, korban datang ke RSUD Yaukimo untuk menebus obat. Namun saat pulang ke rumahnya, KKB menembaknya tepat di jembatan Kali Biru. Diduga korban sudah menjadi target KKB. Tidak berselang lama, KKB kembali beraksi menyerang 2 pekerja bangunan di kampung Samboga. Mereka membacok kedua korban sehingga salah satu di antaranya tewas di lokasi kejadian. Kami dari Satgas Operasi Damai Karten turut berbela-sungkawa atas gugurnya anggota TNI dari Kodim 1715 Yaukimo atas nama Serka Segar Mulyana dalam insiden penyerangan yang diduga kuat dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Elkius Kobak. Saat almarhum sedang melaksanakan tugas mengambil obat untuk rekannya dari RSUD DKI, tim gabungan operasi Damai Karten bersama aparat TNI telah bergerak cepat melakukan olah TKP, evakuasi korban, dan penyelidikan intensif di lapangan serta pengejaran terhadap para pelaku. Tidak hanya menyasar aparat, di hari itu juga kelompok yang sama diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap 2 warga sipil di kampung Samboja sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur. TNI dan Kodam turut berduka cita atas kejadian meninggalnya Serka Segar Mulyana, anggota Kodim Yaukimo 1715, dan itu bermula pada saat yang bersangkutan baru pulang dari rumah sakit RSUD DKI untuk mengambil obat-obatan untuk rekannya. Pada saat mendekati Kodim di sekitar Kali Biru, dihadang dan ditembak termasuk dianiaya oleh OPM. Saat ini yang bersangkutan sudah dimakamkan di Sentani, di rumah keluarga, di sekitar kilometer 7, ya, di kilometer 7 di Kampung Seri, ya, di Sentani. Serangan KKB ke aparat keamanan dan warga sipil sudah sering terjadi. Polisi dan TNI saat ini tengah mengejar para pelaku. Arthur dan Ari melaporkan dari Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan. Suasana Masjid Al-Ikhlas di Kompleks Transito, Kabupaten Merauke mendadak mencekam. Seorang pria diserang secara tiba-tiba saat sedang sholat subuh. Menurut keterangan korban, Ikhwan, pelaku masuk dari pintu belakang saat sholat tengah berlangsung. Tanpa banyak bicara, pelaku langsung mengayunkan parang ke arah korban yang sedang sujud. Korbannya mengalami stroke, tak mampu menghindar. Korban mengalami luka di bagian wajah dan sempat dirawat di RSUD Merauke, namun sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Saya dihantam parang, nggak tahu berapa kali terus masuk masjid meminta kota amalnya masjid itu. Terus dilempar oleh anak saya ini, keluar hantam saya lagi, nggak tahu berapa. Pakai apa, parang juga? Parang. Ada berapa orang Pak Haji? 3 orang. Terus yang hantam Pak Haji itu berapa orang? 1 orang. 1 orang. Yang lainnya bikin apa Pak Haji? Ya cuma jaga-jaga di luar. Gitu. Tapi sempat bawa kotak amalnya? Ya bawa keluar, tapi udah nggak ada isinya karena ada
terambur di dalam masjid Oh, itu. jadi sempat ada uangnya ya? Iya ada uangnya, tapi kan anak saya kan melemparkan itu, dilempar sampai untuk perlindungan untuk kotaknya. Usai melukai korban, pelaku sempat membawa kabur kotak amal masjid, namun aksinya digagalkan oleh jemaah lain yang berada di barisan belakang. Pelaku lantas kabur bersama 2 rekannya yang menunggu di luar masjid. Ada 3 pemuda yang dalam keadaan pengaruh minuman keras, mabuk. Kemudian yang 1 masuk ke dalam masjid, kemudian yang 2 menunggu di halaman depan. Namun pada saat 1 orang ini masuk, ada salah satu jamaah sholat subuh yang melihat pelaku masuk. Sehingga pelaku ini rasa terganggu karena diketahui, sehingga pelaku ini melakukan penganiayaan dengan senjata tajam terhadap korban. Dan korban ini keadaannya sakit stroke sehingga tidak bisa melarikan diri. Sedangkan untuk jamaah yang lain semuanya bisa melarikan diri. Warga menyebut Masjid Al-Ikhlas memang kerap menjadi sasaran pencurian maupun ancaman oleh orang tak dikenal. Aksi dini hari ini jadi puncak dari keresahan tersebut. Warga mendesak polisi agar rutin berpatroli saat dini hari karena diduga saat itulah para pelaku kejahatan beraksi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi kembali menggencarkan operasi pemberantasan minuman keras di wilayah perbatasan. Sebuah pabrik miras oplosan yang beroperasi secara ilegal di tengah hutan di kawasan Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada hari Senin digerebek jajaran Polsek Muting. Terletak di kawasan hutan perbatasan, pabrik miras lokal jenis Sofi ini diam-diam beroperasi dan meresahkan warga. Saat itu juga ratusan liter miras siap edar dimusnahkan di tempat, serta bahan baku jenis saguer yang masih dalam proses fermentasi. Menemukan adanya pembuatan minuman lokal jenis Sofi, di mana pada saat dilakukan penggerebekan, ternyata yang diduga memiliki rumah tersebut yaitu saudara HBB itu tidak berada di tempat. Kemudian di tempat tersebut ditemukan ada miras lokal yaitu jenis Sangero yang merupakan bahan baku dari pembuatan Sofi. Itu ditemukan sekitar 35 liter, kemudian Sofinya ada 5 liter. Namun minuman tersebut langsung dimusnahkan di tempat dengan cara dituangkan. Kemudian sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolres kepada Kapolsek Muting agar Kapolsek Muting melakukan pencarian terhadap HBB selaku pemilik miras untuk bertanggung jawab secara hukum. Pabrik miras lokal seperti ini kerap memanfaatkan lokasi tersembunyi di hutan untuk menghindari pantauan aparat. Namun kerjasama dengan masyarakat membuat polisi bisa bergerak cepat. Polisi mengimbau masyarakat agar terus melaporkan bila menemukan aktivitas produksi atau peredaran miras oplosan. Operasi pemberantasan miras akan terus digelar demi menciptakan keamanan dan ketertiban di Merauke, terutama di wilayah perbatasan yang rawan penyelundupan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat pada hari Senin memusnahkan barang bukti narkoba jenis ganja yang disita dari para pengedar. Sekitar 100 gram ganja dibakar di halaman Mapolda Papua Barat dengan disaksikan 2 tersangka bernama Romelus dan Stanley. Kedua tersangka pengedar ini ditangkap di 2 tempat, yakni di Pelabuhan dan kawasan Reremi Puncak, Kabupaten Manokwari. Kepada polisi mereka mengaku ganja tersebut berasal dari Jayapura dan rencananya akan dijual di Manokwari. Musnahan 2 kasus itu beda-beda sih. Kemudian jumlah bedanya juga beda. Yang satu ini yang nama Romerus Werimon itu 50,12 gram ganja. Kemudian yang kedua, siapa namanya? Stanley itu berapa gram? 64.
ganja. Barang bukti ini didatangkan dari mana? Kalau informasi dia ada dari Jayapura. Iya, karena belinya kan banyak tadi. Dia menjual Jayapura ya. Tapi belum diketahui dari mana atau... Kalau itu kan pengakuan dari mereka, kita belum konfirmasi. Dua pelaku dijerat dengan undang-undang narkotika dan terancam hukuman penjara 7 tahun. Pemusnahan barang bukti ganja tersebut merupakan komitmen Polda Papua Barat memberantas peredaran narkoba di Papua Barat. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.